Pemirsa, kali ini kita akan terhubung dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Bali terkait update informasi penanganan COVID-19. Bagaimana perkembangannya? Kita langsung bergabung dengan tim Live View Bali Pos Bali TV di Diskominfo Provinsi Bali. Sore hari ini saya melaporkan tentang persoalan bersama yang kita hadapi di Bali. Yang pertama, saya akan melaporkan tentang perkembangan kasus COVID-19 di daerah yang kita cintai. Dapat saya laporkan sebagai berikut. 1. Hari ini ada tambahan kasus positif sebanyak 7 orang. Semuanya adalah warga negara Indonesia yang terdiri dari 5 orang pekerja migran yang punya riwayat perjalanan ke Bali dan 2 orang dari transmisi lokal. Sehingga dengan demikian sampai hari ini jumlah akumulatif positif COVID-19 menjadi 131 orang. Yang kedua, untuk sembuh hari ini dilaporkan nihil. Jadi tidak ada rumah sakit yang melaporkan ada PDP yang sembuh, sehingga jumlah akumulatif sembuh sampai hari ini masih sama dengan kemarin sebanyak 36 orang. Kemudian yang ketiga, hari ini ada kabar duka yang saya sampaikan kepada masyarakat Bali bahwa salah satu pasien positif COVID-19 ini meninggal dunia tadi pagi dan kemudian dimakamkan tadi siang pada pukul 13, yakni 1 orang warga negara Indonesia laki-laki usia 51 tahun telah dimakamkan dengan menggunakan protokol pemakaman untuk COVID-19 yang dibantu oleh petugas khusus untuk pemakaman ini. Jadi yang membantu adalah petugas khusus sahabat kita dari Korem 163 Wirasatya dan juga Dandim Badung ya. Sehingga dengan demikian jumlah akumulatif yang meninggal menjadi bertambah 1 orang hari ini sehingga menjadi 3 orang, yakni 2 orang warga negara asing yang sudah saya umumkan dulu dan 1 orang warga negara Indonesia. Untuk yang ketiga, yang keempat ya, PDP yang masih dalam perawatan sebanyak 92 orang. Ya, sahabat-sahabat kita ini dirawat di 11 rumah sakit rujukan di Bali dan juga di tempat karantina yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Bali. Kemudian yang kelima, akumulatif positif yang saya laporkan tadi 131 orang itu saya akan rinci lebih detail lagi, yakni warga negara asing 8 orang, itu masih tetap 8 orang. Kemudian warga negara Indonesia 123 orang. 123 orang WNI ini akan saya rinci lagi menjadi 86 orang positif karena imported case. 86 orang imported case ini terdiri dari 82 orang pekerja migran yang punya riwayat perjalanan dari luar negeri dan 4 orang non pekerja migran. Kemudian terinfeksi di daerah terjangkit, artinya daerah terjangkit di luar Bali sebanyak 14 orang. Kemudian yang berikutnya adalah terinfeksi karena transmisi lokal sebanyak 23 orang. Jadi yang transmisi lokal ini hari ini bertambah lagi 2 orang. Ini penting saya sampaikan karena ini berkaitan dengan upaya-upaya pencegahan kita di dalam masyarakat itu sendiri. Adanya pertambahan kasus positif karena transmisi lokal ini harus kita waspadai bersama supaya tidak ada pertambahan lagi. Positif terinfeksi transmisi lokal ini adalah hasil dari interaksi jarak dekat antar orang yang positif dengan orang yang sehat
tanpa perlindungan apapun, tidak menggunakan masker, tidak mencuci tangan pakai sabun, tidak menjaga jarak. Nah, ini menyebabkan terjadinya tambahan kasus transmisi lokal. Jika kita sependapat bahwa transmisi lokal ini tidak perlu lagi terjadi di masyarakat, maka tidak ada pilihan lain. Mari kita ikuti arahan untuk selalu melindungi diri kita menggunakan masker, untuk selalu rajin mencuci tangan menggunakan sabun di air mengalir, untuk selalu rajin tetap menjaga jarak yang aman ketika kita berinteraksi, berkomunikasi dengan orang lain. Serta yang tidak kalah pentingnya juga adalah membatasi aktivitas di luar rumah, terutama sekali kalau tidak ada hal-hal yang penting yang harus kita cari di luar rumah. Kemudian saya juga dapat laporkan bahwa hari ini saya memimpin langsung di Pelabuhan Benoa kedatangan satu unit kapal pesiar yang mengangkut saudara-saudara kita, para pekerja migran yang bekerja di luar negeri, atas arahan dari Gugus Tugas Nasional pemerintah Provinsi Bali diminta untuk memfasilitasi supaya pemulangan ABK ini baik asal Bali maupun non Bali dapat berjalan dengan baik dan lancar, serta dalam pelaksanaan yang mengikuti prosedur yang ketat untuk pencegahan COVID-19 ini. Tadi pagi telah merapat satu unit kapal pesiar yaitu Spectrum of the Seas yang mengangkut ABK sebanyak 208 orang, di mana 123 orang adalah saudara-saudara kita asal Bali, 85 orang non Bali. Hasil pemeriksaan yang ketat yang dilakukan oleh tim dari Kantor Kesehatan Pelabuhan dan juga tim rapid test dari Gugus Tugas Provinsi Bali, semua ABK ini ke 208 orang ini dinyatakan negatif. Oleh karena itu, maka langkah lanjutan yang kami lakukan adalah untuk ABK untuk PMI yang asal Bali, maka kami telah sampaikan kepada pemerintah kabupaten kota untuk dijemput dan dibawa ke tempat karantina yang dikelola oleh kabupaten kota masing-masing. Sedangkan untuk PMI yang tidak berasal dari Bali, tadi kami telah berkolaborasi dengan agen-agen atau perusahaan dari kapal pesiar itu untuk dapat difasilitasi kepulangannya sesegera mungkin. Dari 85 orang tadi, 42 orang sore ini dan malam ini akan terbang ke daerah asal masing-masing karena kebetulan ada jadwal penerbangan yang bisa mengantarkan mereka pulang. Sedangkan sisanya akan dipulangkan besok sesuai dengan jadwal pesawat masing-masing. Jadi PMI asal Bali ini tidak akan berlama-lama di Bali. Jika ada jadwal penerbangan untuk pulang ke daerah asalnya, maka segera difasilitasi untuk pulang sehingga mereka dapat segera sampai di kampung halamannya masing-masing. Demikian yang dapat saya laporkan berkaitan dengan kasus COVID-19 ini. Kemudian berikutnya saya menyampaikan informasi kepada seluruh masyarakat Bali, dan ini saya sampaikan dengan penuh keprihatinan bersama. Ada satu peristiwa-peristiwa lapangan yang kurang positif saya lihat, yakni ada penolakan dari kelompok-kelompok kecil masyarakat terhadap tempat-tempat karantina yang dikelola oleh pemerintah kabupaten kota. Penolakan-penolakan ini dilakukan sehingga menyulitkan pemerintah kabupaten kota untuk mengkarantina para PMI dari daerah kabupaten kota masing-masing. Bagi kami, pemerintah Provinsi Bali dan juga gugus tugas Provinsi Bali, tentu hal ini sangat memprihatinkan. Kami menjadi mempertanyakan di mana sesungguhnya konsep-konsep nilai-nilai yang diwariskan oleh para leluhur kita di Bali, yakni tentang penyamudrayan, tentang paras-paros, tentang kilik saguluk salulung sembayang take, dan nilai-nilai positif lainnya. Bagaimana pemahaman kelompok-kelompok masyarakat itu melakukan penolakan terhadap tempat-tempat karantina. Padahal yang dikarantina ini bukan siapa-siapa. Mereka semua adalah anak-anak Bali,
warga masyarakat Bali. Mereka yang dikarantina oleh pemerintah kabupaten kota ini juga adalah yang sudah kami rapid test dan hasilnya negatif. Karena yang hasilnya positif, kami Provinsi Bali, gugus tugas Provinsi Bali yang menanganinya, dan sudah pasti tidak akan kami lepaskan ke masyarakat sebelum benar-benar dinyatakan sembuh. Jadi yang karantina ini, yang dikarantina oleh kabupaten kota ini adalah yang hasil tesnya negatif. Hanya saja karena prosedur untuk pencegahan COVID-19 ini mengharuskan mereka untuk karantina selama 14 hari, maka kita karantina. Jadi karantina ini adalah upaya untuk memastikan bahwa sahabat-sahabat kita, saudara kita, anak-anak kita yang negatif ini, jika mereka potensi menjadi positif, maka sudah kita amankan di tempat karantina. Nanti sebelum 14 hari karantina, kita akan lakukan tes swab dengan menggunakan metode PCR atau polymerase chain reaction untuk memastikan bahwa mereka ini negatif. Kalau hasilnya negatif, maka barulah kita kembalikan ke masyarakat. Karena mereka adalah warga negara kita, saudara kita, sahabat kita, bagian dari masyarakat kita. Tetapi kalau nanti di dalam karantina ini setelah dilakukan tes terhadap spesimen swabnya ternyata positif, maka gugus tugas provinsi yang akan mengambilnya ke kabupaten untuk dibawa ke provinsi, ditangani di provinsi. Jadi sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa yang dikarantina ini bukan siapa-siapa, tapi saudara kita, anak-anak kita, orang Bali. Hasilnya juga negatif. Maka seharusnya dan juga selayaknya mereka kita terima dengan baik. Mereka juga pulang dengan baik. Seharusnya kita terima dengan baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menggugah hati nurani dan perasaan, rasa kemanusiaan dari saudara-saudara saya yang berada di dalam kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan penolakan itu. Saya ingin menyampaikan dengan seluruh kesadaran nurani saya bahwa mereka adalah saudara kita. Mereka sudah mengikuti prosedur yang sangat ketat. Tidak patut mereka kita tolak kehadirannya. Itulah sebabnya saya katakan tadi, saya merasa prihatin terhadap adanya kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan penolakan terhadap tempat-tempat karantina itu. Saya ingin mengajak masyarakat Bali jangan pernah melupakan nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur kita tentang menyama beraya, tentang paras paros, tentang gidik saguluk selulung sebayang tak. Bahwa hari ini terjadi COVID-19 di mana sebagian warga masyarakat kita yang bekerja di luar negeri ini terdampak, maka harus kita tangani bersama. Ini adalah persoalan bersama dan menjadi tanggung jawab bersama untuk menanganinya dengan baik. Kalau masyarakat menolaknya, lalu kemana kita bawa? Bawa ke masyarakat sebelah, di situ ditolak lagi. Bawa ke masyarakat sebelah, ditolak lagi. Saya ingin bertanya, lalu sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang juga orang Bali ini akan kita bawa kemana? Akan kita bawa kemana? Ini pertanyaan moral, bukan sekedar pertanyaan tentang penyakit, tetapi ini pertanyaan moral. Menerima dan tidak menerima mereka itu adalah kualitas dari moral kita. Oleh karena itu, maka sekali lagi saya mengajak masyarakat, mari kita terima kehadiran mereka. Dia adalah bagian dari kita semua. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa mengetuk nurani saudara-saudara saya yang berada di desa untuk bisa memahami situasi yang kita hadapi bersama. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.